Pada tanggal 28 Februari 2025, Indonesia menyambut kepulangan 84 warga negara Indonesia dari Mayawadi, Myanmar. Mereka adalah korban penipuan lowongan kerja yang menjanjikan gaji besar di negara asing. Kepulangan mereka disambut haru keluarga dan menjadi berita utama di berbagai media. Perjalanan panjang mereka dari jerat sindikat kejahatan di Myanmar akhirnya berakhir. Dari 84 WNI yang dipulangkan, 69 diantaranya adalah laki-laki dan 15 lainnya perempuan. Di antara mereka, terdapat 3 orang ibu hamil yang membutuhkan perhatian khusus. Meskipun telah melewati masa sulit, kondisi kesehatan mereka secara keseluruhan dilaporkan baik. Mereka telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan imigrasi sebelum dipulangkan ke tanah air. Pemulangan ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia, Thailand, dan Myanmar. Operasi penyelamatan ini merupakan bukti nyata keberhasilan diplomasi dan kerjasama antar negara dalam memberantas kejahatan transnasional. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri. Pemerintah terus menghimbau masyarakat untuk memverifikasi legalitas perusahaan dan memastikan keabsahan dokumen sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Kisah pilu 84 WNI ini bermula dari iming-iming lowongan pekerjaan dengan gaji fantastis di Myanmar. Melalui platform media sosial dan situs web, sindikat kejahatan internasional menebar jala mereka, menargetkan warga negara Indonesia yang tengah mencari peluang kerja yang lebih baik. Tawaran pekerjaan beragam, mulai dari customer service, telemarketing, hingga posisi di bidang teknologi informasi. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, para korban tergiur dengan janji gaji besar dan fasilitas mewah. Mereka rela membayar sejumlah uang kepada agen ilegal untuk mengurus keberangkatan mereka ke Myanmar. Namun, mimpi indah mereka berubah menjadi mimpi buruk setibanya di Myawaddy. Alih-alih pekerjaan impian, mereka justru dipaksa bekerja sebagai operator penipuan online. Mereka dipekerjakan untuk menipu orang lain dengan modus penipuan asmara, investasi bodong, dan judi online. Para korban dijaga ketat, paspor mereka disita, dan mereka diancam akan disiksa jika tidak menuruti perintah sindikat. Upaya pembebasan 84 WNI ini merupakan hasil dari operasi gabungan yang kompleks dan penuh tantangan. Kerjasama erat antara pemerintah Indonesia, Thailand, dan China menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Operasi ini diawali dengan laporan dari keluarga korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar RI di Yangon, Myanmar. Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah Indonesia segera berkoordinasi dengan otoritas Thailand dan China untuk melakukan investigasi dan operasi penyelamatan. Lokasi sindikat yang berada di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand menambah kompleksitas operasi ini. Pemerintah Thailand, yang didukung oleh China, mengambil langkah strategis dengan memutus pasokan listrik, internet, dan gas ke pusat-pusat penipuan di Myawaddy. Tindakan ini melumpuhkan operasi sindikat dan membuka peluang bagi tim penyelamat untuk mengevakuasi para korban. Di balik keberhasilan operasi penyelamatan, terungkap fakta yang mencengangkan tentang keterlibatan oknum militer Myanmar dalam sindikat kejahatan ini. Kolonel Soe Chit Thu, pemimpin pasukan penjaga perbatasan Myanmar, diduga terlibat dalam melindungi dan memfasilitasi operasi sindikat penipuan di Myawaddy. Keterlibatan oknum militer ini semakin mengukuhkan dugaan bahwa sindikat penipuan online ini merupakan jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pemberantasan kejahatan transnasional, karena melibatkan kompleksitas politik dan keamanan di negara tersebut. Pemerintah Indonesia mengecam keras dugaan keterlibatan oknum militer Myanmar dan mendesak pemerintah Myanmar untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. Indonesia juga menyerukan kerjasama internasional untuk memberantas sindikat kejahatan transnasional dan melindungi warga negara dari ancaman kejahatan serupa. Section 5. Suara para pejabat, keprihatinan dan seruan keadilan. Kasus 84 WNI yang terjebak sindikat penipuan di Myanmar ini menuai keprihatinan dan kecaman dari berbagai pihak. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judah Nugraha, mengungkapkan keprihatinannya atas kasus ini.
Sekitar 6.800 WNI menjadi korban penipuan kerja ilegal dalam beberapa tahun terakhir, ujar Juda Nugraha. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri dan mendesak masyarakat untuk memverifikasi legalitas perusahaan sebelum berangkat. Sementara itu, Ketua Komite Parlemen Thailand Rangsiman Rom menyuarakan keprihatinannya atas skala besar sindikat penipuan di Miyawadi. Diperkirakan, 300.000 orang bekerja di pusat penipuan Miyawadi, dan kurang dari 10.000 yang berhasil diselamatkan, ungkap Rangsiman Rom. Ia menyerukan tindakan lebih tegas dan pemberantasan korupsi di Thailand untuk memutus rantai sindikat kejahatan ini. Section 6, Perjuangan belum usai, tantangan dan harapan di tengah keputusasaan. Meskipun 84 WNI telah berhasil dipulangkan, namun perjuangan belum usai. Masih banyak korban penipuan online yang terjebak di Mayawadi dan berbagai belahan dunia. Menurut data, lebih dari 7.000 warga negara asing, mayoritas berasal dari Cina, masih menunggu pemulangan dari Myanmar. Tantangan terbesar dalam operasi penyelamatan adalah luasnya jaringan sindikat dan keterlibatan oknum-oknum yang memiliki pengaruh besar. Keterlibatan oknum aparat keamanan dan pejabat pemerintah mempersulit upaya penegakan hukum dan pemberantasan sindikat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Kerjasama internasional yang solid, komitmen kuat dari pemerintah, dan peran aktif masyarakat menjadi kunci untuk memberantas kejahatan transnasional dan melindungi warga negara dari ancaman serupa. Section 7 Peran serta kita, melindungi diri dan sesama dari jerat penipuan. Kasus 84 WNI ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan, terutama yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan di luar negeri. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri dan sesama dari jerat penipuan. Pertama, verifikasi legalitas perusahaan. Pastikan perusahaan yang menawarkan pekerjaan daftar secara resmi dan memiliki rekam jejak yang baik. Hubungi Kedutaan Besar RI di negara tujuan untuk memverifikasi keabsahan perusahaan. Kedua, waspadai tawaran yang terlalu muluk. Jangan mudah tergiur dengan tawaran gaji fantastis dan fasilitas mewah. Lakukan riset dan bandingkan dengan tawaran pekerjaan sejenis di perusahaan lain. Ketiga, gunakan agen penyalur tenaga kerja resmi. Hindari menggunakan jasa agen ilegal. Pastikan agen penyalur tenaga kerja yang Anda gunakan terdaftar dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Keempat, periksa dokumen dengan teliti. Pastikan semua dokumen yang Anda terima, seperti kontrak kerja dan visa, asli dan sah. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak Anda pahami. Kelima, laporkan dugaan penipuan. Jika Anda menemukan kejanggalan atau menjadi korban penipuan, segera laporkan kepada pihak berwajib, baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan saling mengingatkan, kita dapat bersama-sama mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Section 8, Menatap masa depan, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan WNI. Kasus 84 WNI ini menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan upaya perlindungan WNI di luar negeri. Pemerintah perlu memperkuat diplomasi dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara, untuk memberantas sindikat kejahatan transnasional dan memastikan keamanan WNI di luar negeri. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang modus-modus penipuan lowongan kerja di luar negeri. Penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk melindungi diri dari jerat penipuan. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan WNI di dalam dan luar negeri adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Section 9. Penutup pelajaran berharga dari tanah rantau. Kisah pilu 84 WNI yang terjebak sindikat penipuan di Myanmar menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan di luar negeri. Semoga peristiwa ini menjadi momentum bagi kita semua untuk saling peduli, saling mengingatkan, dan saling melindungi.
Mari kita tingkatkan kewaspadaan dan bersama-sama memberantas segala bentuk kejahatan demi terwujudnya Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera.